hari ini. Silakan teman bersiap-siap dan juga bagi teman-teman yang lainnya belum hadir, diajakin untuk segera hadir di ruang Zoom meeting ini. Karena kebetulan pemateri kita juga sudah membersamai kita pada malam hari ini. Silakan disiapkan segala peralatannya, mulai dari alat tulis dan juga boleh untuk berkabar kepada pasangannya masing-masing untuk segera join ke ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, acara pada malam hari ini akan segera kita mulai dan izinkan saya selaku moderator untuk membuka acara coaching ke-9 Duta Inspirasi batch ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh Duta Inspirasi batch 3, kemudian juga tidak lupa kepada para fasilitator, dan tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Nufransa Wirasakti yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching ke-9 Duta Inspirasi batch ketiga. Nah, tentunya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya dengan adanya tema yang malam hari ini kita mengambil topik yaitu self-improvement. Nah, pasti sudah tidak sabar kan ya mendengar bagaimana penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini, yang narasumber kita juga sangat luar biasa sekali. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, boleh dong aku mau sapa-sapa dulu kepada teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Boleh diramaikan di kolom chat ya. Dari mana aja nih yang udah hadir? Dari Aceh, kemudian dari Papua. Oke, boleh absen di kolom komentar ya. Oke, Sulut, Kalbar. Baik, yang lain mana nih? Lampung, Kalse, oke, Kalbar, Riau, Bengkulu. Wow, luar biasa sekali ya sudah hadir. Oke, Tengah sudah hadir semuanya di sini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya bahagia ya pastinya. Baik teman-temanku, teman-teman merupakan salah satu orang pilihan yang merupakan Duta Inspirasi batch ketiga, dan di sini teman-teman berkesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai self improvement, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa juga pada malam hari ini. Nah, pasti sudah pada tahu kan ya, narasumber kita adalah yang terhormat Bapak Nufransa Wirasakti, Pak Frans, selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Republik Indonesia. Oke, baik. Di sini saya mau nyapa dulu untuk Pak Frans. Assalamualaikum, selamat malam Pak Frans. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Siska dan semua teman-teman Duta Inspirasi, selamat malam. Baik, bagaimana Pak Frans kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga semuanya juga sehat-sehat teman-teman semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir membersamai kita pada coaching ya ke-9 Duta Inspirasi batch ketiga. Dan teman-teman, sebelum nanti Siska selaku moderator, pastinya juga teman-teman ingin berkenalan kan ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Siska Putri Utami selaku moderator pada sesi kali ini, dan Siska merupakan fasilitator juga Duta Inspirasi batch kedua yang akan membersamai teman-teman. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi materi pada malam hari ini, tentunya diingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, silakan dipersiapkan ya alat tulisnya, kemudian disimak baik-baik, dan jangan lupa untuk nantinya membuat story Instagram yang luar biasa, karena narasumber kita juga sangat luar biasa, antusias untuk membagikan ilmunya pada kita semua malam hari ini. Baik, sepertinya sudah tidak sabar ya. Untuk itu di sini Siska mau kasih sedikit intro dulu nih sebelum kita masuk ke Pak Frans. Malam hari ini seperti yang sudah diketahui bahwa kita akan membahas tentang self improvement atau pengembangan diri. Nah, buat teman-teman semuanya, bagi yang ingin penasaran bagaimana sih tips dan triknya untuk bisa
menumbuhkan atau menunjukkan kualitas diri yang lebih baik, kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengenali diri sendiri. Nantinya silakan dikupas tuntas, dan juga silakan kalau misal ada pertanyaan apapun itu boleh diajukan kepada Pak Franz. Oke, baik. Sebelum itu teman-teman, Siska di sini selaku moderator akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa. Pak Franz ataupun yang bernama panjangnya Nu Fransa Wirasakti atau panggilannya Pak Franz. Beliau merupakan staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu, Pak Franz juga merupakan 50 public relation pilihan PR Indonesia tahun 2019. Tidak hanya itu teman-teman, Pak Franz juga merupakan peraih Gold Winner kategori Kepala Biro Humas PR Indonesia pada tahun 2018. Tidak hanya itu juga, Pak Franz merupakan finalis kompetisi penulisan perpajakan tahun 2012 dan juga merupakan lulusan terbaik di Klat PIM keempat. Wow, luar biasa. Tentunya sudah tidak sabar ya. Ini yang masih antusias boleh untuk diramaikan di kolom chat ya. Apakah sudah tidak sabar? Oke, baik. Tidak menunggu lama lagi. Langsung saja untuk Pak Franz, pemateri pada malam hari ini, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Siska dan teman-teman semua Duta Inspirasi Indonesia batch ketiga ya Mbak Siska ya untuk malam hari ini. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang saya banggakan, malam hari ini saya mencoba untuk sharing mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita, kompetensi diri kita melalui salah satu hal yang menurut saya sangat penting dan bisa menjadi modal kita dalam mengembangkan kapasitas kita, baik sebagai individu maupun sebagai nanti ke depan mungkin sebagai pengusaha, pegawai, ataupun segala sesuatu yang mungkin kita idam-idamkan. Menurut saya bisa bersumber atau berawal dari hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang terkait dengan disiplin. Ini ada yang bocor ya? Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Siska, saya bekerja di Kementerian Keuangan. Sekarang menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Saya sudah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan sejak tahun 1995. Ada yang udah lahir belum tahun 1995? Jangan-jangan belum ada yang belum lahir ya tahun 1995. Itu sekitar 26 tahun yang lalu ya. Jadi saya lulus SMA, kemudian kuliah di Universitas Gunadarma, kemudian lulus tahun 94, tahun 95 saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sampai pada posisi sampai sekarang saat ini. Dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan juga untuk belajar melalui beasiswa dari World Bank dan juga dari membuka Gakushou, yaitu Kementerian Pendidikan Jepang untuk sekolah S2 dan S3 di Jepang. Jadi saya selama hampir kurang lebih 6 tahun tinggal di Jepang, sehingga memberikan banyak pengalaman yang bisa memperkaya. Nanti mungkin saya share ke teman-teman semua terkait dengan bagaimana kita bisa memanage waktu untuk meningkatkan disiplin yang pada akhirnya bisa memberikan peningkatan kapasitas kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk memulainya, saya mungkin juga memperkenalkan diri lagi, juga saya aktif di medsos, ada di Instagram di Frans08, kemudian di Facebook juga dengan nama saya, kemudian juga di Twitter, juga saya juga rajin menulis di kolom kompas.com. Itu tulisan saya sampai sekarang sudah dibaca hampir kurang lebih 3,5 juta pembaca, jadi cukup lumayan. Silakan kalau mau baca-baca mengenai kebijakan keuangan negara. Di situ juga saya mengembangkan kompetensi saya dalam hal menulis. Teman-teman sekalian, coba kita lihat slide yang pertama nih. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu beberapa nama atau beberapa tokoh yang ada di slide berikutnya. Kita lihat nih, mulai dari Fir'aun, pasti sudah tahu semua lah ya, mereka adalah raja zaman dulu yang sangat berkuasa dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kemudian ada Hitler, seorang pemimpin dari Jerman yang terkenal dengan Nazinya.
kemudian ada Stalin dari Rusia, kemudian ada Mao Zedong dari Cina, ada Saddam Hussein yang sangat berkuasa pada masanya, kemudian ada Donald Trump yang tahun lalu pensiun dia ya, kemudian ada Kim Jong Un dari Korea Utara yang masih berkuasa sampai sekarang. Nah, coba saya pengen tahu nih, di antara teman-teman semua ini, rezim mana yang paling hebat di antara semua ini menurut kalian? Coba ketik deh. Saya pengen tahu. Kira-kira, atau ada jangan-jangan ada yang menjadi idolanya teman-teman semua nih. Apakah Firaun, atau Saddam Hussein, atau Trump? Siapa coba? Yang paling dikenal, atau yang mungkin memberikan banyak pemberitaan, atau banyak dikenal, atau mungkin dengan kehebohannya, dan lain sebagainya. Ada yang jawab Trump, ada yang jawab Hitler, ada yang jawab Kim Jong Un. Kim Jong Un sangat terkenal ya karena dia berani menembak mati familinya sendiri atau saudaranya sendiri karena ketidaksukaannya ketika dia memimpin rapat dia ribut gitu, jadi ditembak mati. Itu sangat berkuasa dan juga sangat bisa dibilang kejam ya. Nah, kalau menurut teman-teman ada yang jawab Trump, ada yang jawab Firaun, mungkin Firaun karena menganggap dirinya Tuhan, dianggap paling berkuasa dan paling hebat, tapi ternyata semuanya ada yang mengalahkan. Siapakah yang mengalahkan? Kita lihat di di slide berikutnya. Kekuasaan yang paling absolut dan tidak terkalahkan, dan dia sangat otoriter, dan dia adalah sesuatu yang pasti dan tidak mungkin terulang lagi. Dia itu kita sebut namanya waktu. Waktu Trump begitu berjayanya dia memimpin Amerika, bahkan mungkin mengguncang dunia dengan kebijakan-kebijakannya, berani menantang Cina untuk melakukan perang, tapi dia telah berakhir tahun lalu. Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, tapi dia sudah meninggal beberapa ratus tahun yang lalu, dan mungkin juga orang mengenangnya sekarang mungkin menjadi orang yang paling jahat di dunia gitu, bahkan di dalam kitab suci disebutkan ya. Kim Jong Un walaupun masih berkuasa sampai sekarang, tapi orang mulai banyak yang membencinya. Nah, kekuasaan yang paling absolut adalah waktu. Dia tidak terkalahkan, semuanya seiring dengan berjalannya waktu akan mundur, akan turun dari jabatannya, akan meninggal, kemudian juga dia otoriter, dipaksakan, seiring berjalannya waktu dia mau nggak mau nanti akan turun juga, akan meninggal juga, akan habis juga, dan dia pasti akan turun, pasti akan meninggal, dan lain sebagainya, dan dia tidak bisa diulang. Itulah yang kita sebut dengan waktu. Coba kita lihat slide berikutnya. Dia tidak bisa dikalahkan, tapi bisa kita atur. Dia otoriter, tapi kita bisa menjadi sahabat. Dia pasti, tapi bisa kita rencanakan. Dia tidak terulang, tapi bisa kita abadikan. Nah, ini adalah bagaimana kita coba melihat waktu dari persepsi yang berbeda yang selama ini mungkin teman-teman sudah melihat waktu ini sebagai sesuatu yang rasanya kok susah kita ngatur waktunya. Apalagi sekarang teman-teman semua di sini menjadi duta inspirasi, pasti sangat sibuk, jadwalnya sangat padat, di tengah mungkin ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, tapi juga harus menghadiri kayak malam ini menghadiri coaching, mentoring dan lain sebagainya dan acara-acara yang lain. Sebenarnya mengatur waktu itu tidak mudah, tapi bisa diatur. Kemudian juga seolah-olah wah besok udah nggak mungkin lagi nih kita ketemuan nih karena mungkin besok ada pandemi, level PPKM-nya meningkat, tapi kita masih bisa mungkin bertemu melalui Zoom dan lain sebagainya. Dia pasti karena detik demi detik akan terus berkurang dari waktu ke waktu, tapi bisa kita rencanakan dengan baik, dan dia tidak terulang, tapi kita bisa abadikan. Dalam hal ini mungkin kita catat, kita tulis, kita rekam dalam kamera dan video dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita sebut dengan waktu. Nah, untuk selingan kita lihat di slide berikut ini. Coba di setel videonya, itu ada videonya nih kalau nggak salah. Kedengeran nggak suaranya? Untung ada teksnya ya. Mi sa dire l'ora, per favore? Ini bahasa Italia. Le 5:35. Ma è sicuro? Dia nanya jam berapa nih sekarang, katanya jam 10. Grazie. Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? No? Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Andrò orta. Le 7 e un quarto. Putus. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusa? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Già vedi? 7 e un quarto. Ya itu tadi lihat waktu dari dari si kambing itu, ternyata di balik kambing tadi itu ada jam.
yang bisa kita lihat untuk menunjukkan waktunya gitu. Jadi seolah-olah orang ini bisa memprediksi jam berapa sekarang hanya melihat dari kambing, tapi ternyata di balik-nya ada jam. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Tadi pembukaannya, bagaimana kita bisa mengatur waktu, bagaimana kita bisa nanti mencoba untuk membuat waktu itu bersahabat dengan kita, dan bagaimana caranya. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita next slide aja, ini jangan di-play lagi, mungkin next slide gitu. Kalau kita melihat bagaimana waktu, nah ini nanti mungkin teman-teman bisa menjadi acuan buat pada saat kita melakukan memanage atau mengelola waktu yang kita punya untuk supaya kita dapat mempunyai acuan. Yang pertama adalah kita harus memilih apakah kita mau manage waktu itu sedemikian rupa sehingga kita bisa dikenal sebagai orang yang disiplin terhadap waktu atau tidak disiplin. Kalau saya mengistilahkannya ini si telat yang akan menjadi melekat kepada orang yang biasanya datang terlambat untuk acara apapun, ataupun kita menjadi telatan atau menjadi teladan. Itu adalah pilihan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang teladan, kita harus disiplin, kita harus bisa memperkirakan waktu kita ketika datang ke rapat, ketika kita datang ke acara pertemuan, ketika acara kegiatan, dan termasuk juga acara hari ini, saya minta secara on time, itu adalah sebagai latihan bagaimana kita untuk memilih bahwa kita harus menjadi teladan atau telatan. Nah, itu pilihan kita semua. Kalau kamu, teman-teman semua di sini sudah terbiasa nanti telat sehari 2 kali, telat janjian sama teman, lama-lama kita bisa lihat tuh mana yang disiplin, mana yang telat, dan mana yang selalu on time. Itu akan melekat nanti pada diri kalian sendiri. Dan itu biasanya nanti akan menjadi salah satu stigma bagi teman-teman yang suka telat, sehingga kalau janjian sama dia nggak enak, datangnya janji jam 3, datangnya setengah 4 atau jam 4. Akhirnya yang janjian sama dia ikutan telat. Akhirnya semua acara jadi telat. Atau kalau misalnya datang rapat, diuntulkan undangannya jam 3, jam 4, baru mulai jam 4:30 dan lain sebagainya, sehingga akhirnya acara berikutnya menjadi telat. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang mungkin sampai saat ini masih dianggap sepele buat teman-teman semua, buat yang ada di sini. Tapi kalau menurut saya ini adalah satu prinsip yang harus kita taati, di mana ketika kita berjanji untuk melakukan pertemuan, berjanji untuk datang ke rapat, berjanji untuk hadir dalam satu undangan, itu harus kita jalankan dengan secara tepat waktu. Nah, ini memang tidak mudah pada awalnya, tapi bisa kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri, paling tidak dengan memulainya dari kita diri sendiri, mungkin orang lain akan mencontoh, dan akan sebagian banyak mencontoh, akan menjadi sesuatu yang kita sebut dengan budaya, atau culture, sehingga secara keseluruhan negara kita mungkin akan menjadi salah satu negara yang disiplin dari sisi waktunya. Nah, ini kan sangat bagus sekali. Karena saya melihat sendiri disiplin ala Jepang. Tadi saya sudah sampaikan, saya pernah hampir 6 tahun tinggal di Jepang. Coba kita lihat seperti apa mereka disiplin. Disiplin di Jepang itu kalau saya pelajari dari buku yang pernah saya baca, itu dia berasal dari budaya bercocok tanam padi. Karena di Jepang itu ada negara dengan 4 musim, ada musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur. Kalau mereka tidak disiplin dalam melakukan bercocok tanam atau menanam dan tidak mendapatkan panen sesuai dengan waktunya, maka mereka tidak akan makan. Jadi mereka akan sangat disiplin nih, waktu tanamnya bulan apa, dari tanggal sekian sampai sekian harus ditanam. Kalau dia telat nanam, itu nanti akan musim dingin akan datang terlebih dahulu sehingga mereka tidak bisa melakukan panen. Kalau tidak panen berarti mereka tidak makan. Nah, ini risiko yang harus ditanggung. Beda dengan kita ya, yang hanya 2 musim dan bisa ditanam kapan saja, itu sehingga membuat kita lebih santai dan juga lebih bersahabat dengan alam. Contoh lainnya adalah kalau kita ke Jepang, mungkin dari teman-teman di sini juga udah pernah ada yang ke Jepang. Di sana standar waktunya sama. Nah, saya ambil contoh yang paling gampang deh. Azan maghrib deh, kalau misalnya azan maghrib di TV. Kalau mungkin nanti masuki bulan Ramadan, pasti beda-beda tuh. Ada TV One mungkin jam 6:05, ada yang 6:06, ada yang 6:04, bahkan sampai jadi joke ya. Oh, kita pilih TV Kompas TV aja, azannya lebih cepat gitu. Nah, itu kan jadi salah satu joke juga. Itu menunjukkan bahkan untuk level nasional pun kita tidak mempunyai standar yang sama untuk suatu event yang seharusnya bisa distandarisasi. Kalau kita naik bus ke Jepang, di situ sudah ada jadwalnya sampai sampai menitnya. Jadi misalnya bus dari Blok M
sampai di mana di Monas misalnya jam 6:06 misalnya. Itu exactly 6:06 dia akan tiba di situ. Mungkin kalau ada deviasinya sekitar 1 atau 2 menit. Kalau di atas 5 menit udah menjadi satu catatan dan bisa menjadi apa namanya ada sanksi disiplin bagi pengemudinya. Kemudian juga apa namanya ketika kita naik kereta, naik kendaraan umum, kita bisa atur waktunya sehingga kalau kita mau pergi ke satu tempat dan kita perkirakan akan tiba pukul 3, kita harus bisa naik pesawat jam sekian, naik kereta jam sekian, naik bus jam sekian, sehingga kita bisa memanage waktu itu pada saatnya kita tiba sesuai dengan yang kita harapkan. Dan jarang sekali telat, jarang sekali apa namanya terlambat, sehingga waktunya bisa kita paskan. Dan yang menjadi menarik juga, manajemen waktu ini juga bisa menjadi standar untuk kita, misalnya kita mau nanya jarak satu lokasi ke lokasi lainnya, itu bisa dijawab dengan patokan waktu yang tepat melalui misalnya, kita mau ke toko A misalnya, itu kira-kira berapa lama ya Pak kalau dari sini? Oh itu 7 menit jalan kaki, oh itu 3 menit naik sepeda. Nah, itu menjadi contoh bahwa mereka sangat disiplin dengan waktu sehingga bisa memperkirakan waktunya tuh tidak hanya dengan jarak, tapi juga dengan waktu yang ditempuh, baik itu mungkin bersepeda ataupun menaiki kendaraan umum. Saya juga punya pengalaman menarik ketika waktu itu hendak melakukan belanja ya ke salah satu pusat pertokoan elektronik namanya Akihabara di Jepang. Di sana toko-toko itu mulainya bukanya sekitar jam 10 kalau nggak salah, jam 9 atau jam 10 gitu. Dan saya datang jam 10:05. Mereka udah mulai buka-buka tokonya, udah mulai nyiapin barangnya. Terus saya udah mulai nanya-nanya harga. Nggak dijawab tuh sama dia. Dia bilang nanti tunggu jam 10. Jadi even untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal atau itu pun mereka disiplin dengan waktu. Kalau belum waktunya buka ya belum buka, tapi waktunya tutup ya tutup gitu. Jadi untuk hal-hal yang sepele seperti itu juga sudah harus diperhatikan. Nah, coba kalau kita lihat disiplin waktu ala Indonesia, ini kita bandingkan ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal ini gitu. Besok, ini contoh yang sangat nyata nih biasanya. Mas, kapan kita bisa ketemu? Ya besok ya kita ketemu. Nah besok dalam bahasa Indonesia tuh biasanya bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau bahkan minggu depannya lagi. Jadi besok atau apalagi dalam bahasa Jawa besok tuh kadang-kadang juga diartikan sebagai sesuatu yang apa namanya jangka waktu yang tidak menentu. Nah ini juga menjadi catatan di dalam satu buku yang ditulis oleh salah satu orang penulis, dan ini menjadi kayak semacam culture atau petunjuk bagi orang-orang asing yang hendak berinvestasi di Indonesia, hendak membuka kantor di Indonesia. Jangan percaya kalau orang Indonesia bilang besok itu belum tentu besok beneran gitu. Jadi kan jadi memalukan ya kalau menurut saya. Jadi seolah-olah jadi trademark bagi apa namanya orang-orang Indonesia kalau telat itu saking telatnya sangat telat. Terus juga ada istilah jam karet, ya kan? Untuk urusan-urusan tertentu kadang-kadang kita juga harus apa namanya untuk menempuh waktu yang lebih cepat sehingga kita harus mempunyai jalan pintas yang tentu saja nggak murah dan ada ongkosnya. Itu juga menjadi salah satu kendala juga bagi para investor ataupun orang-orang yang ingin membuka perusahaan di Indonesia. Kemudian juga sebenarnya ini hanya masalah mindset sebenarnya. Tentu saja ini semua bisa diubah kalau kita ingin mengubahnya. Dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga pada intinya kalau kita ingin mengubah sesuatu, mulailah dari diri kita sendiri, kita disiplin sendiri. Nah, teman-teman di sini kan semua sebagai duta inspirasi, harusnya bisa menginspirasi kepada orang-orang di sekelilingnya, mulai dari keluarga kita sendiri, lingkungan kampus kita sendiri, lingkungan pekerjaan kita sendiri, sehingga kalau kalian teman-teman semua di sini sudah dikenal sebagai orang yang disiplin waktu, tidak pernah telat, nah itu mungkin menjadi contoh dan menginspirasi, sehingga nanti akan membuat lingkungannya juga menjadi disiplin. Kalau saya boleh ambil contoh, saya kerja tadi saya sampaikan dari tahun 1995, saya belum pernah telat sekalipun datang ke kantor selama hampir kurang lebih 26 tahun. Bayangkan tuh 26 tahun saya disiplin seperti apa. Pernah telat sekali, kalau nggak salah waktu itu karena pecah ban mobil saya, sehingga saya harus ganti ban di tengah jalan, sehingga saya nggak telat. Nah, seperti itulah yang saya tanamkan pada diri saya sendiri untuk disiplin. Orang-orang juga tahu kalau rapat dengan saya, itu harus disiplin waktu. Kalau mulai jam 9, mereka datang jam 9. Ada ataupun banyak ataupun sedikit yang datang, saya pasti mulai jam 9. Jadi, lama-lama orang terbiasa juga.
Ya, itu mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, mulai dari kita tentang berdisiplin dengan waktu, sehingga dengan begitu kita bisa mengatur waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Karena apa? Karena ini saya ambil contoh dari penelitian dilakukan oleh Thomas Stanley. Coba kita lihat di next. Nah, Thomas ini meneliti 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Ini mungkin juga menjadi patokan buat teman-teman semua. Dari 1.001 responden, diantaranya itu ada sekitar beberapa miliuner yang jadi ini, dan mereka adalah orang sukses. Ternyata IQ atau kecerdasan itu menempati urutan ke-21, faktor ke-21. Kemudian kalau kuliahnya di UI, di Harvard, di MIT, di Columbia, itu hanya menempati ranking 23 dari faktor kesuksesan. Terus kalau nilai IP-nya 4, mungkin bahkan 5 mungkin, sampai jebol 4-nya karena saking pinternya, atau super magna cum laude, saking pinternya, itu juga hanya ranking 20. Jadi apa yang faktor-faktor utamanya? Ternyata banyak sekali faktor utama itu melekat terhadap reputasi atau diri kita sendiri, seperti apa diri kita. Yang pertama jujur, ya, being honest to everyone. Jadi kejujuran ini ternyata melekat ke orang-orang yang sukses. Ketika orang-orang itu dia jujur, sehingga dia mempunyai reputasi yang baik, orang percaya, sehingga mungkin banyak kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan, contohnya dalam berusaha, dalam melakukan pekerjaan, orang dipercaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang paling penting, nomor 2, selain jujur adalah disiplin yang baik. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa memanage waktu supaya bisa disiplin. Karena ini adalah kuncinya, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas atau PR yang diberikan oleh dosen atau guru kita secara tepat waktu, dan juga hasilnya bagus. Bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada kita oleh atasan kita dengan baik, bahkan mungkin melebihi apa yang diekspektasi oleh atasan kita. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan sesuatu tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang ketiga, pintar bergaul atau getting along with people. Nah, saya mendukung baik acara event inspirasi ini, karena dengan demikian teman-teman bisa saling berkenalan, saling mempunyai teman-teman yang mungkin nanti bisa menjadi saling mendukung dan saling memberikan inspirasi satu sama lain. Kalau teman-teman punya network yang bagus, saya yakin, sepenuh-penuhnya yakin karena saya mengalami sendiri, teman-teman nanti bisa menjadi salah satu bagian dari network yang besar dan saling mendukung. Itu awal yang baik kalau menurut saya, dan teman-teman bisa saling mendukung untuk itu. Kemudian yang keempat, mempunyai pasangan hidup yang mendukung, having a supportive spouse. Nah, mungkin nggak mesti pasangan hidup ya, kalau menurut saya ini juga berlaku untuk keluarga, untuk adik, untuk kakak, kalau misalnya belum punya pasangan. Sehingga ini adalah faktor yang bisa memberikan dukungan yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Yang kelima, bekerja lebih keras daripada orang lain. Working harder than most people. Saya kebetulan bekerja cukup lama sebagai Kepala Biro Humas atau Hubungan Masyarakat di Kementerian Keuangan. Di situ saya bekerja langsung di bawah Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati. Sebelum saya menduduki jabatan posisi ini, saya sering berinteraksi dengan beliau. Dan beliau orangnya sangat disiplin sekali, dan juga selalu men-challenge kita untuk melakukan yang terbaik dan terbaik lagi, dan tidak pernah puas. Nah, kalau kita bisa bekerja seperti itu akan sangat baik sekali. Dan kebetulan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan beliau, dan beliau sangat puas, dan dia bilang, saya nggak menyangka kamu bisa bekerja beyond my expectation, dia bilang. Artinya kita bisa bekerja sesuai, bahkan melebihi harapan yang dia inginkan dari kita. Jadi karena kita terbiasa bekerja dengan orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang disiplin terhadap segala hal, kita harus mempunyai space atau waktu untuk memikirkan bagaimana langkah selanjutnya setelah kita mengerjakan hal yang kita wajib kerjakan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, tapi kita setelah selesai ini, kita harus memikirkan lagi. Setelah ini apa lagi? Kita harus memikir 1-2 langkah ke depan, sehingga orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, orang yang memberikan tugas kepada kita merasa terbantu. Dengan demikian, kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan akan mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang mempekerjakan kita. Nah, itu terkait dengan hal itu. Inilah 5 faktor utama
yang menurut saya sangat sesuai dan sangat bisa menjadi patokan ataupun acuan bagi kita semua untuk menjadi sukses, untuk menjadi lebih bagus lagi. Jadi kalau menurut saya pintar itu bukan sesuatu yang harus kita dapatkan. Pintar itu bukan modal satu-satunya, tapi kejujuran, disiplin, networking, dan dukungan dari keluarga atau orang-orang yang kita cintai, kemudian juga bekerja lebih keras dari yang diharapkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Next slide. Nah, ini tentu saja menurut saya salah satunya kuncinya tadi dari 5 tadi adalah disiplin tadi itu. Karena itu akan membuat kita menjadi terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan tenggat waktu, dengan disiplin, kita akan lebih mudah dalam merencanakan hal-hal yang berikutnya. Contoh misalnya, kalian punya PR dan harus dikumpulkan hari Kamis depan misalnya, tapi kalian sudah kerjakan sebelumnya, misalnya hari Selasa atau Rabu, kalian punya 2 hari untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Dibandingkan kalau misalnya pekerjaannya kita tunda-tunda, sehingga pekerjaan kita tertunda, akhirnya banyak pekerjaan menumpuk, seolah-olah kita nggak punya waktu. Padahal bukan itu, karena kita tidak bisa memanage waktu dengan benar. Nah, ini tentu saja menjadi halangan kita. Nah, bagaimana cara memulainya? Mungkin saya akan bagi sedikit sharing bagaimana kita mencoba untuk memulai merubah diri kita yang tadinya mungkin nggak disiplin terhadap waktu, dan tidak bisa memanage waktu, kita coba lihat. Pertama, kita coba next slide, ke identifikasi dulu. Sepertinya sudah berapa lama kita bekerja, dan kontribusi apa yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai nanti kita bekerja apa adanya, tahu-tahu nggak terasa udah mau pensiun, tahu-tahu nggak terasa udah mau bersekian tahun kerja tapi nggak ada kontribusi, nggak ada apa-apanya. Itu sia-sia hidup kita kalau kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa kita banggakan, yang tidak bisa kita kerjakan atau tidak bisa berkontribusi terhadap institusi, terhadap organisasi atau tempat di mana kita bekerja. Nah, itu identifikasi diri kita sendiri, kemudian kita tanyakan kepada diri kita mau kemana setelah ini. Nah, itu yang tentunya saja, next slide, kita tentukan tujuan kita. Kita mau kemana nih? Kemudian bagi lagi waktunya. Misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu kira-kira kita mau jadi apa? Mau ngapain? Mau mencapai apa? Tulis aja dulu. Kita mau jadi, misalnya menjadi manajer, menjadi miliuner, bahkan menjadi pengusaha sukses dalam arti penghasilannya sekian, tulis aja. Itu akan menjadi target yang mungkin harus kita capai dan kita tentukan. Nah, kemudian kita konsisten meneguhkan hati kita dan kita jalankan itu sesuai dengan rencana yang ingin kita lakukan. Kemudian bila terjadi keadaan darurat ataupun sesuatu yang mungkin lebih prioritas tengah jalan, mungkin ada perubahan rencana, kita bisa modifikasi dengan risiko sekecil mungkin. Kemudian tentu saja ada yang namanya skala prioritas. Kalau dalam kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan. Ini saya ambil dari Stephen Covey yang bukunya sangat terkenal, 7 Habits of Effective People. Disebutkan ketika kita menentukan prioritas, hal yang penting mendahului yang kurang penting, yang kurang penting mendahului yang tidak penting, yang tidak penting mendahului yang tidak penting sama sekali, dan tingkatkan skala ini sehingga dapat menjadi acuan kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Sehingga kita lebih efektif dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, dan kita tahu-tahu terdistrak ya, kadang-kadang dengan adanya gadget, dengan adanya media sosial, kita suka terdistrak tuh. Nggak apa-apa terdistrak, tapi jangan lama-lama. Karena ada skala prioritas yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian bagaimana kita mencapai momentum itu? Kita harus lebih jeli mencermati, melihat situasi, dan melatih kepekaan. Ini artinya apa? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada satu kesempatan atau opportunity yang datang kepada kita, dan itu harus kita ambil. Sehingga kita harus melatih ini supaya kita juga misalnya ada kesempatan bagus untuk misalnya mendapatkan training di luar negeri, mendapatkan kesempatan untuk pelatihan yang mungkin tidak semua orang dapatin. Nah, kita harus melatih itu supaya ketika kompetensi kita sudah mencukupi, kesempatan itu datang, maka kita harus ambil momentum itu. Karena kalau menurut saya faktor kesuksesan seseorang itu adalah bertemunya kesempatan dan kemampuan. Kemampuan kita ada, kesempatan itu datang,
dan maka itu adalah momentum yang harus kita ambil. Jadi nggak ada tuh sesuatu yang sifatnya kebetulan kalau menurut saya. Karena kalaupun momentum itu datang, kesempatan itu datang, tapi kita tidak siap, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan, itu juga percuma. Jadi bertemunya kesempatan, kemudian kemampuan kita, itu adalah momentum yang kita ambil, dan itu adalah harga sebuah waktu, sehingga kita untuk mencapai itu, untuk mencapai kemampuan itu, ketika kesempatan itu datang, kita harus tunjukkan komitmen dengan daya tahan yang tinggi dan selalu berbuat yang terbaik untuk mencapai kesempurnaan. Ya, kayak seperti itu. Coba kita lihat sekarang video selingan berikut ini. Bisa di-play nggak videonya? Iya, itu saya ambil video yang mungkin saya rasa banyak yang relate ya dengan teman-teman sekalian. Mungkin ketika kita menunggu, waktu akan terasa sangat lama gitu. Ketika kita sedang happy atau sedang gembira, waktu kok cepat sekali berlalu. Ya kan? Ketika kita dikejar-kejar deadline, kayaknya cepat banget gitu. Besok udah harus dikumpulkan di PR-nya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan waktunya yang berjalan cepat, karena 1 menit saya dengan 1 menit Mbak Siska, dengan 1 menit Mas Hero yang kelihatan di depan saya, atau 1 menit yang dimiliki oleh Putri dari Bali, itu sama-sama 60 detik dia. Tapi begitu misalnya Mbak Siska menunggu misalnya pacarnya datang, itu terasa lama banget di Mbak Siska. Tapi buat Hero mungkin yang lagi asik main gitar, terasa cepat banget, atau udah 1 lagu gitu. Nah, itu bagaimana kita mempersepsikan waktu dengan kondisi kita. Jadi memang waktu itu adalah harus kita manage sedemikian rupa supaya kita menganggapnya sebagai sesuatu yang fun, sehingga bukan kita dikendalikan waktu, tapi kita yang mengendalikan waktu. Nah, itu mungkin bisa kita pelajari dari sekarang. Caranya bagaimana? Coba kita lihat next. Nah, ini mungkin di next dulu nih. Kita harus mulai dari sekarang. Paling tidak mungkin kita bisa berniat untuk disiplin terhadap waktu, kemudian kita merencanakan waktu, kemudian tumbuhkan rasa malu ketika kita misalnya telat dan sebagainya. Kemudian di awal hari, saya sebelum berangkat ke kantor, sebelum bekerja, saya berdoa, saya berniat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian juga kita hindari hal-hal yang negatif, sehingga misalnya nih ya, biasanya kan teman-teman kalau bangun tidur sekarang pasti baca WhatsApp, baca Line, baca email, atau baca apa. Kalau yang kita baca sifatnya halnya negatif, itu di awal hari, itu pasti nanti sampai berakhirnya hari itu kita akan diisi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Gitu. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian di akhir hari ketika kita hendak mau tidur, mungkin kita berdoa, kita bersyukur, dan kita evaluasi apa-apa saja yang mungkin kurang pada hari ini. Dan mungkin kita bisa melakukan suatu semacam kontemplasi atau perenungan, sehingga diharapkan besoknya bisa lebih baik lagi. Dan next-nya, bagaimana kita memulainya? Kita mulai dari sekarang. Dari malam ini, mungkin teman-teman berniat untuk disiplin waktu, kemudian kita rencanakan waktu kita, dan tumbuhkan rasa malu ketika kita telat, tumbuhkan rasa malu ketika kita tidak bisa sesuai janji, tumbuhkan rasa malu ketika kita harus merepotkan orang lain karena kita telat. Jadi kita harus menjadi teladan dengan caranya dengan menunjukkan komitmen, kemudian daya tahan yang tinggi, dan selalu berjuang untuk menuju kesempurnaan. Jangan sampai nanti hari-hari berlalu percuma tanpa ada kemajuan yang berarti dari diri kita sendiri. Nah, kemudian juga yang penting adalah dalam pengalaman memanage waktu ini, next-nya, itu kita harus menghindari namanya comfort zone atau zona nyaman. Kalau kita sudah mencapai satu titik tertentu, kita harus mencari tantangan baru lagi. Ini juga di salah satu surat Al-Quran juga disebutkan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi begitu kita tiba pada satu titik di mana kita anggap bahwa kita sudah menyelesaikan
atau sudah mencapai titik cita-cita yang kita inginkan, kita harus cari challenge lagi yang baru seperti apa. Saya pernah mewawancarai wanita $1 juta, Mirana ya, siapa namanya? Mary Riana. Nah, Mary Riana dia mempunyai cita-cita pada usia 30 tahun dia harus sudah mencapai $1 juta penghasilan. Dan ketika dia mencapai $1 juta di usia 30 tahun, dia punya cari patokan lagi yang baru. Saya harus bisa menginspirasi 1 juta orang Indonesia supaya bisa mempunyai penghasilan sendiri. Kemudian dia membuat podcast, dia memberikan sharing mengenai pengalamannya dia. Kemudian di usia 40 tahun dia bikin lagi cita-cita yang baru. Jadi begitu teman-teman, kalau bisa kita bikin patokan-patokan waktu yang tidak pernah membuat kita berhenti untuk berbuat kebaikan, tidak pernah berhenti untuk berbuat yang lebih baik lagi, dan tidak pernah berhenti untuk mencapai kesempurnaan tadi itu. Dan tentu saja ini semua juga harus diiringi dengan doa, karena hanya dengan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dari bahasa Islamnya, itu kita berharap dan kita memohon supaya diberikan dukungan dan support, sehingga karena apapun yang terjadi itu semua adalah kehendaknya, tanpa kita meminta tolong kepadanya, rasanya tidak mungkin terjadi. Nah, itulah teman-teman sedikit sharing dari saya bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita harus menjadi teladan, dan juga supaya kita bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita, yang demikian kita akan menjadi sukses. Paling tidak sukses dengan asumsi bahwa kita telah mencapai titik-titik tertentu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Demikian Mbak Siska, mungkin selebihnya akan kita tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa nanti di-share lagi kalau dianggap bermanfaat kepada teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Demikian Mbak Siska, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua malam hari ini, teman-teman. Wah, teman-teman, Duta Inspirasi Batch 3 ini sangat tidak sia-sia ya, teman-teman, untuk hadir di sini bersama dengan Pak Frans. Tentunya membahas terkait dengan bagaimana caranya kita mengatur waktu ataupun time management waktu. Nah, pasti sudah banyak untuk yang antusias bertanya, wow, luar biasa sekali, sudah banyak yang raise hand. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini Siska akan mereview sedikit terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Frans. Bahwasanya bisa digarisbawahi sebuah waktu itu pilihan ya. Jadi teman-teman mau menjadi teladan atau telatan gitu ya, itu adalah pilihan teman-teman. Itu yang bisa saya kutip tadi dari Pak Frans yang luar biasa sekali terkait ilmunya. Kita jadi tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatur waktu dengan baik walaupun dengan banyaknya kesibukan gitu ya. Baik teman-teman, luar biasa sekali, ini sudah banyak yang bertanya dan di sini Siska akan memberikan kesempatan kepada penanya yang sudah raise hand. Boleh yang pertama saya berikan kesempatan kepada Duta Inspirasi 3 atas nama Ismi dari Maluku. Silakan untuk on mic. Oh ya, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Terima kasih kesempatannya Kak Siska. Salam kenal untuk Kak Frans. Di sini pertanyaan saya, di sini saya sedikit cerita ya. Kalau dulu waktu masa-masa SMA nih, saya pernah menjadi orang yang disiplin atau apa ya, tepat waktu gitu. Tapi ketika saya beranjak ke bangku kuliah nih ya, yang kegiatannya notabene sampai malam, begadang dan lain sebagainya, dan akhirnya saya bertemu juga dengan orang-orang yang mungkin circle-nya berbeda dengan ketika saya di SMA, dan muncullah suatu kebiasaan telat, jam karet seperti yang dijelaskan tadi. Nah, gimana sih cara untuk meningkatkan kembali atau menjadi orang yang seperti saya di SMA kemarin gitu, orang yang bisa disiplin seperti kemarin gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ismi atas pertanyaannya. Wow, ini ya
kata-kata yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita, jam karet. Oke, baik. Marilah kita dengarkan dari jawaban Bapak Fransa, silakan. Terima kasih Mbak Ismi dari Maluku Utara. Ini Ternate ya, Maluku Utara, bukan? Beda ya? Beda. Beda ya. Oke. Sebenarnya suatu kebiasaan yang baik ya. Waktu SMA pernah disiplin dan juga melakukan segala sesuatunya sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Dan kebiasaan ini rasanya sangat sayang kalau untuk ditinggalkan. Ini juga pernah saya alami sendiri, bahkan sama persis, bahkan saya dari SMA juga semua seperti itu. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang ataupun lingkungan yang disiplinnya tidak kuat, saya sih terus aja gitu, cuek aja. Jadi nggak peduli. Kalaupun misalnya saya harus menunggu ketika rapat belum dimulai, katakan misalnya rapat jam 9 atau ada acara jam 9, orang-orang belum ada yang datang, saya datang duluan, ya nggak apa-apa, saya duduk aja di situ, saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi saya sudah hadir di situ. Kemudian juga ketika misalnya janjian dengan orang lain, apalagi kalau kita yang menentukan ya kita hadir aja di situ. Terserah orang lain mau telat atau enggak. Bahkan saya pernah akhirnya acara batal karena saya datang sendiri gitu. Yang lain mungkin nggak keruan kabarnya dan sebagainya. Tapi pelan-pelan dari situ nanti orang mulai aware tuh Mbak Ismi. Oh, kalau Ismi datang kita harus on time nih, nggak enak sama dia datangnya duluan gitu. Lama-lama juga akan terbiasa ngeliatin. Paling tidak dengan seperti itu gelar telatan tadi bisa menjadi teladan. Sehingga ketika misalnya Mbak Ismi mau mengadakan acara, mau mengundang atau dan sebagainya, mereka sudah aware. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita misalnya menunggu, kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain sebenarnya. Kan apalagi sekarang ada punya ponsel, mungkin punya laptop dan lain sebagainya, sambil menunggu kita bisa mengerjakan hal yang lain, tapi kita hadir dulu di situ. Pastikan bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita memenuhi undangan tepat waktu. Itu akan menjadi salah satu branding juga buat kita, apalagi kalau misalnya nanti terpilih menjadi duta inspirasi nasional gitu ya, itu pasti yang harus kita tengahkan. Kita bisa saja acara lain telat, tapi paling tidak kita sudah hadir di situ. Nah, yang terakhir dengan disiplinnya kita sih nggak berharap banyak ya, tapi minimal 1-2 orang itu akan terpengaruh oleh kita. Nah, dari 1-2 orang itu misalnya bisa melahirkan ismi-ismi yang lain, itu akan nanti secara lingkungan juga akan menjadi semakin banyak dan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Nah, itu yang saya lakukan dan saya sudah lakukan secara konsisten dan alhamdulillah banyak orang juga akhirnya tahu gitu kalau misalnya ini harus disiplin dan lain sebagainya. Dengan begitu akan menjadi mudah ketika kita hendak merencanakan sesuatu, karena apalagi kalau nanti semakin tinggi jabatannya atau semakin sukses usahanya, acaranya akan makin padat. Begitu kita telat satu acara ke acara lain, itu akan menjadi susah kita ngaturnya ke acara-acara yang lain. Gitu Mbak Ismi, pokoknya nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama yang lain yang telat, kita tetap aja konsisten. Dengan modal seperti itu, mudah-mudahan akan menjadi salah satu kunci untuk menjadi sukses. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Frans atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Ismi atas pertanyaannya. Dan tadi juga saya mengutip sedikit dari PPT Pak Frans bahwasanya kalau misal kita ingin melakukan apapun, kita awali hari dengan berdoa, berniat, dan hindari hal negatif ya teman-teman. Jadi kalau misal udah ada niat, pasti insya Allah bisa. Dan kalau misal akhirnya itu harus berdoa, bersyukur, dan juga evaluasi. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi sudah dari cewek ya, sekarang kita coba ke cowok. Oke, ada yang udah angkat tangan secara manual ya. Oke, Duta 3 dari Jateng atas nama Rifki, silakan. Baik, terima kasih Kak Siska atas waktu yang telah diberikan. Jadi tadi mohon klarifikasi ya, soalnya mau resign secara ini nggak bisa jadi manual gitu. Sebelumnya salam kenal Bapak Frans, saya Rifki, Duta Inspirasi Batch 3 dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Bapak terkait dengan materi kita pada malam hari ini terkait waktu. Nah, bagaimana sih cara kita membagi waktu itu lebih untuk kepentingan kita pribadi gitu? Karena terkadang sifat manusia itu
itu Bapak, suka mengorbankan waktu kita demi orang lain kayak gitu. Nah, itu kan salah satu faktor penghambat untuk kita tumbuh menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran negara dalam membentuk karakteristik masyarakat itu sebenarnya juga ada ya Bapak. Seperti hanya kalau kita lihat di negara Korea Utara, walaupun dikenal sebagai negara yang diktatorial itu, tapi di sana mempunyai culture atau budaya setiap pagi seperti subuh jam 5 itu ada alarm yang dibunyikan, jadi semua masyarakatnya itu bangun pagi langsung bekerja. Seperti itu Bapak. Jadi mungkin itu pertanyaan dari Rifki, mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Makasih Mas Rifki dari Jateng. Jawa Tengahnya di mana nih Mas? Di Semarang apa di mana? Saya di Magelang Pak, Candi Borobudur. Oh iya. Saya pernah main sepedaan tuh ke Borobudur sama Prambanan. Luar biasa tempatnya. Makasih Mas Rifki atas pertanyaannya. Untuk cara mengatur waktu supaya kita tidak terjebak dalam terlalu banyak merelakan waktu kita untuk orang lain. Kalau menurut saya kita tadi pertama memulai disiplin dari kita sendiri sehingga orang lain juga aware bahwa kita disiplin. Dengan demikian akan lebih mudah kita dalam memanage waktu kita ketika hendak berhubungan sama orang lain. Cara mengatur waktunya tentu saja ini tidak mudah ya memang waktu ini. Karena tadi di culture kita sudah terbentuk tadi misalnya jam karet, kemudian juga telat dan lain sebagainya. Tapi akan menjadi mudah kalau kita mulai dari kita sendiri. Itu kan menjadi akan lebih gampang ketika kita mulai dari diri kita sendiri sehingga orang lain juga akhirnya bisa menyesuaikan dengan kita. Jadi usahakan kita memberikan contoh sehingga nanti orang lain lama-lama akan mencontoh dan menyesuaikan waktunya dengan apa yang sudah kita tetapkan. Saya yakin karena hal itu sudah saya lakukan dan berhasil gitu. Jadi tidak peduli, tadi saya sampaikan juga ke Mbak Ismi, tidak peduli orang lain telat, tapi yang penting kita bisa menyesuaikan dan kita disiplin dan konsisten yang penting. Jangan nanti hari ini disiplin, besok enggak. Hari ini tepat waktu, besok telat, ya sama aja bohong kalau kayak gitu. Tapi harus konsisten terus-menerus. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya nggak pernah telat selama 26 tahun kerja gitu. Jadi itu harus menjadi satu hal yang sangat bisa kita atur karena mulainya dari kita sendiri. Karena kita tidak mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian untuk yang peran negara dan untuk karakteristik masyarakat, memang benar sekali. Tapi kita tidak ingin terjebak dalam satu negara yang bersifat otoriter gitu. Nah, maksudnya jangan sampai nanti kita mengatur waktu, misalnya jam 6 harus bangun semuanya, padahal mungkin ada yang kerjanya sampai malam dan lain sebagainya. Kalau saya sih lebih melihat hal ini bisa diatur dalam memberikan standarisasi waktu. Kalau zaman dulu tuh waktu zaman saya masih kuliah, zaman masih sekolah, itu ada acara di TVRI yang namanya Dunia Dalam Berita. Itu mulainya jam 9 teng. Jadi kita jadi acuan waktu kita untuk semua acara-acara selanjutnya itu jam 9. Atau jam 7 nanti ada berita dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu kita atur, maksudnya standarisasi. Tadi saya contohkan azan maghrib aja tiap TV beda-beda kan gitu. Nggak ada acuan waktu yang sama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Walaupun kita sudah punya waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Hal ini menjadi bisa menjadi yang tadi sampaikan Mas Rifki bahwa negara mengatur. Kalau saya ambil contoh di Jepang misalnya, itu di tempat-tempat publik mereka menempatkan jam dinding yang semuanya waktunya centralized sehingga sama waktunya semua. Kalau ada jam dinding atau jam yang waktunya berbeda, mereka kan segera membetulkannya. Sekarang kita coba lihat kalau ke Jakarta, jalan sepanjang Jalan Sudirman sampai Tamrin, mungkin ada beberapa gedung yang menunjukkan waktu, itu waktunya bisa beda-beda. Jadi walaupun selisih 3-4 menit, tapi beda. Nah itu kan nggak pas gitu. Jadi itulah yang harus kita atur sebenarnya dari sisi ini. Tapi beruntung kita sekarang sudah punya gadget, sudah punya ponsel yang mungkin dari satu waktu itu yang bisa kita standarisasi. Tapi untuk keseragaman itulah yang mungkin peran negara hadir di situ. Kemudian juga dalam hal disiplin waktu ini negara juga bisa hadir sebenarnya dalam bentuk tadi misalnya
jam waktu sekolah yang sama, ya kan, jam masuknya jam berapa, jam pulang jam berapa. Saya itu kalau misalnya waktu di Jepang itu, ketika jam 8 itu semua kampus tuh mulainya sama jam 8. Nanti istirahatnya sama jam 10.30 gitu. Jadi kalau misalnya saya mau ngejar, misalnya ada dosen mengajar di 2 kampus, dia bisa memperkirakan tuh jam berapa dia mau ngajar sehingga ada jangka waktu perjalanan dan juga jangka waktu istirahat dia bisa perkirakan. Nah, hal-hal lain seperti itu mungkin yang bisa kita atur instead of mengatur waktu bangun, waktu tidur dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak Frans atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Rifki atas pertanyaannya. Baik, karena waktu semakin berlanjut ya teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dari Papua, kita beralih ke Papua ya. Ada Kaumat, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Moderator untuk memberikan saya kesempatan. Pak, saya bertanya, tadi kan Bapak memberikan statement terakhir untuk berusaha untuk semaksimal mungkin gitu, untuk berusaha semaksimal mungkin. Nah, saya juga sama Pak punya tipe yang bukan perfeksionis, lebih pengen sempurna. Kayak misalnya ikutan lomba tapi juara 2, harusnya pengen juara 1 tapi juara 2 gitu. Itu udah juara sih, tapi enggak gitu. Terus ada juga standar saya itu terlalu tinggi gitu untuk kegiatan apapun. Ketika turun atau hilang aja 10% atau 5% tuh buat saya tuh murung, mungkin bisa sehari, bisa beberapa jam, dan itu bener mood saya jelek. Nah, itu gimana Pak mengulang prinsip membuat prinsip baru gitu tentang sempurna. Dan yang kedua, saya tuh pengen membuat manajemen waktu yang memang misalnya tidur kayak mau di Ayunda gitu, tidur jam 1 pagi, bangun jam 4, jam 5 itu bagaimana untuk membuat waktu itu tuh maksimal dan ketika produktif itu nggak ngantuk. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Kaumat dari Papua, di Jayapura ya? Enggak Pak, sebetulnya saya dari Bandung tapi mau ke Papua. Oh gitu, oke. Ya makasih Mas Kaumat. Jadi memang dalam mencapai satu kesempurnaan kita tidak akan selamanya berjalan mulus ya. Tapi kalau tadi mungkin kadang juara 2, kadang juara 3, mungkin belum mencapai satu hal yang sempurna. Tapi kalau menurut saya patokannya sekarang adalah karena misalnya dalam satu lomba, dalam satu pekerjaan, ketika kita berhubungan dengan pihak lain, dengan pihak penilai dalam hal ini, atau mungkin pihak atasan yang tidak bisa kita kontrol, penilaiannya kan kadang subjektif ya, tergantung mereka like atau dislike kadang-kadang, sehingga atau mungkin ada momentum waktu yang juga menjadi penilaian dan lain sebagainya, sehingga itu di luar kontrol kita. Nah, ketika itu di luar kontrol kita tidak sepenuhnya punya kemampuan 100% untuk membuat itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu yang harus kita lepaskan tadi dengan doa tadi itu kepada Tuhan, kepada terserah doanya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi pada intinya begitu kita sudah mengerjakan yang terbaik, yang sudah kita anggap the best, yang paling kita maksimal, apapun hasilnya nanti terserah yang di atas dan terserah yang menilai kita. Nah, itu jangan berharap banyak kalau sudah begitu, karena itu udah di luar kontrol kita. Tapi kepuasan batinnya dialihkan, Mas Kaumat. Kepuasan batinnya adalah karena kita sudah memberikan yang terbaik, yang kita anggap paling the best yang bisa kita berikan untuk satu pekerjaan tertentu tersebut. Itu udah harusnya menjadi kepuasan batin tersendiri. Walaupun nanti kalau misalnya kita tidak juara atau tidak mendapatkan hasil yang bagus, mungkin kita bisa evaluasi lagi sebenarnya. Apa sih kesalahannya, apa sih kekurangannya, apa sih di mana yang bisa kita sempurnakan dan lain sebagainya. Jadi itu karena memang nggak semuanya bisa kita kontrol, dan ketika kita mau semuanya itu kita kontrol, nanti kita bisa kehilangan kendali, akan pusing sendiri nanti karena akan berkejar-kejaran terus itu. Nggak mungkin lah kita semuanya jadi juara terus-menerus juga. Rasanya sih belum ada ya orang yang bisa seperti itu, kecuali sempurna 100% selamanya itu rasanya nggak pernah ada. Bahkan Einstein aja gagalnya mungkin lebih banyak dibandingin keberhasilannya. Seorang Steve Jobs juga sering mengalami kegagalan. Jadi itu adalah hal yang biasa. Tapi proses menuju kesempurnaan itulah yang menjadi pendewasaan diri kita, membuat kita makin lebih sempurna kalau menurut saya. Jadi jalan menuju ke sananya pun harus kita hitung, dan itu menjadi kepuasan tersendiri yang harus kita apresiasi dengan mungkin ya dengan kesenangan hati, kemudian
dengan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, membuat waktu lebih maksimal. Kalau saya memulainya dengan ini, Mas, dengan men-set waktu. Kemudian kalau sekarang kan ada alarm tuh, bisa kita cocokkan. Saya juga ingin memberikan suatu persepsi yang mungkin sedikit berbeda ya. Bekerja sampai malam, sampai larut malam itu belum tentu sesuatu yang sifatnya baik gitu. Karena jangan-jangan kita nggak bisa mengatur waktu sehingga harus bekerja sampai malam gitu. Mungkin diubah, mungkin kalau kita cicil di pagi hari atau di siang hari pada saat ini, kita justru nggak perlu sampai lembur-lembur. Nah, dengan demikian kita bisa tadi, bisa ada waktu spare yang bisa kita kerjakan untuk hal-hal yang lain. Karena kalau menurut saya, kalau selalu lembur-lembur berarti ada sesuatu yang salah tuh. Tidur malam terus akhirnya besoknya ngantuk. Kalau saya, mungkin kalau saya contohkan di case saya tiap malam melakukan sholat malam, sholat tahajud, itu juga pakai alarm ya. Udah hampir 10 tahun terakhir saya lakukan secara rutin, tiap malam, tiap pagi menjelang subuh. Nah, itu bisa kita latih sebenarnya. Dan kalau kita udah niat, pasti bisa. Itu aja, ya, memaksimalkan waktu. Jadi kita atur aja waktunya, jam sekian sampai sekian, sholat malam, jam sekian sampai sekian, bangun, jam sekian sampai sekian, kita udah mulai siap-siap kerja. Akhirnya nanti jadi terbentuk sendiri tuh, bagaimana kita memprogram waktu kita. Jadi jangan sampai kita diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Nah, kuncinya di situ sebenarnya. Dan tadi persepsi bahwa kalau kerja sampai malam sampai itu kalau menurut saya sih kurang optimal. Jadi harusnya waktu istirahat harus kita tetap jaga juga, karena kesehatan tetap nomor satu harus kita jaga. Kalau kita kurang tidur, lama-lama bisa sakit. Kita nggak bisa menikmati apa yang sudah kita capai. Itu Mas Komat. Makasih banyak, Pak. Makasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih Pak Frans atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Umat atas pertanyaannya. Nah, sayang sekali teman-teman, ini masih banyak yang raise hand ya, tapi karena memang waktunya sudah terbatas gitu ya, mungkin bisa lain waktu atau jika memang teman-teman ingin mendapatkan jawaban, boleh nanti secara lanjut follow ya Instagramnya Pak Frans gitu. Baik, terima kasih teman-teman dan luar biasa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Frans atas waktunya pada malam hari ini yang sudah memberikan kita sangat banyak ilmu yang luar biasa untuk kita bisa charger diri kita agar bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita dengan cara memanajemen waktu dengan baik. Nah, sebelum itu mungkin satu kesempatan untuk Bapak Frans bisa memberikan closing statement secara singkat, Pak. Silakan. Ya, makasih Mbak Siska. Saya ingin memberikan semangat dan juga support kepada teman-teman dari Duta Inspirasi Indonesia Event Batch yang ketiga, supaya bisa meningkatkan kapasitas diri kita sehingga menjadi lebih baik lagi dan melalui disiplin waktu, disiplin diri, dan mulai dari diri sendiri, jangan mengharapkan dari orang lain. Anytime kalau ada pertanyaan ataupun masukan yang ingin didapatkan, bisa kontak saya melalui DM di Instagram saya, dan juga bisa bertanya langsung di sana. Dengan senang hati akan saya jawab apabila memang saya bisa menjawabnya. Kemudian ada satu lagi mungkin yang penting buat teman-teman semua, ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan lupa juga bahwa kita perlu support dari yang di atas sana, ya, kita perlu berdoa, karena apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi sukses tanpa izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Mbak Siska. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Frans. Dan teman-teman, pada malam hari ini kita memang harus mencukupkan sesi coaching ke-9 Duta Inspirasi Batch ketiga. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan Pak Frans dan juga teman-teman semuanya. Nah, untuk itu kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Frans selaku narasumber pada sesi malam hari ini. Boleh, operator? Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Frans yang sudah menemani kita pada malam hari ini dan memberikan banyak ilmu. Dan ini sedikit cenderamata yang kami berikan untuk Bapak Frans. Tepuk tangan virtual untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih Pak Frans. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya teman-teman,
Silakan dibuka kameranya, kita akan melakukan sesi dokumentasi pada malam hari ini bersama Pak Frans.